Kasus ini bermula ketika Indonesia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar pada tahun 2021. Tetapi karena pandemi COVID-19, acara tersebut ditunda hingga tahun 2023. Kontroversi muncul ketika timnas Israel lolos kualifikasi setelah menjadi runner-up di Euro U19 2022, yang menyebabkan pro dan kontra di Indonesia terkait keikutsertaan Israel pada ajang ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan Israel dengan alasan mendukung kemerdekaan Palestina dan mempertanyakan standar ganda yang dilakukan oleh FIFA. Kontroversi ini berujung pada pembatalan Piala Dunia U20 yang diputuskan FIFA pada 29 Maret 2023. Pelaksanaan turnamen dengan standar ganda FIFA dapat mempengaruhi opini publik di Indonesia terhadap penyelenggaraan, partisipasi tim nasional, dan dampak ekonomi atau sosial yang dihasilkan. Maka dari itu, kami melakukan penelitian tentang pengaruh standar ganda FIFA pada Piala Dunia U20 terhadap opini publik di Indonesia. Dan kami lebih memfokuskan penelitian ini terhadap opini publik pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang ada di Universitas Nasional. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan opini publik di Indonesia berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terkait dengan standar ganda FIFA pada Piala Dunia U20? Yang kedua, seberapa besar pengaruh opini publik yang dihasilkan dari standar ganda FIFA pada Piala Dunia U20? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, kami memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya opini publik di Indonesia berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terkait dengan standar ganda FIFA pada Piala Dunia U20. Lalu tujuan yang kedua, kami ingin mengetahui besarnya pengaruh opini publik yang dihasilkan dari standar ganda FIFA pada Piala Dunia 20. Lalu, di sini saya akan membacakan apa sih manfaat yang dapat kita terima dari penelitian ini. Manfaat yang pertama, kami ingin memahami pandangan publik di Indonesia terkait standar ganda FIFA pada Piala Dunia 20 berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang preferensi dan pandangan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu manfaat yang kedua, kami ingin mengetahui besarnya pengaruh opini publik yang dihasilkan dari standar ganda FIFA pada Piala Dunia 20 dengan mengetahui sejauh mana opini publik mempengaruhi kebijakan dan keputusan terkait Piala Dunia 20. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam bidang olahraga dan sepak bola di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan batasan penelitian pada penelitian ini, di mana ruang lingkup dan batasan penelitian ini bertujuan agar penelitian ini tidak keluar jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari penelitian ini kami memfokuskan pada keputusan, kebijakan, dan standar ganda FIFA yang berdampak pada opini publik di masyarakat Indonesia. Dan kami memfokuskan lagi terhadap opini publik pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Sedangkan batas penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu waktu penelitian, lokasi penelitian, dan sumber data untuk mengumpulkan data penelitian. Waktu penelitian yang kami lakukan itu adalah sebelum dimulainya Piala Dunia U20 dan juga setelah Piala Dunia U20 dilaksanakan. Sedangkan lokasi yang kami gunakan dalam penelitian yaitu di Universitas Nasional. Sedangkan sumber data yang kami kumpulkan itu yang pertama dari survei, yaitu kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional, dan juga sumber data satu lagi yang kami gunakan untuk mendukung penelitian ini itu bersumber dari kepustakaan, yaitu buku-buku yang kami jadikan referensi dalam menopang penelitian ini. Saya Muhammad Habibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu pengaruh standar ganda FIFA pada Piala Dunia U20. Di sini ada indikator beberapa dari Piala Dunia FIFA. Yang pertama itu batas usia pemain, yang kedua penggunaan teknologi VAR, ketiga sanksi atas pelanggaran peraturan, yang keempat keamanan dan ketertiban, yang kelima kualitas lapangan dan fasilitas, keenam keadilan kompetisi, dan yang ketujuh kedisiplinan dan fair play. Untuk variabelnya sendiri adalah opini publik pada mahasiswa Universitas Nasional. Indikatornya itu yang pertama adalah belief, yaitu kepercayaan tentang sesuatu. Yang kedua ada attitude, apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang. Dan yang ketiga adalah persepsi, yaitu persepsi seseorang tentang suatu isu atau masalah tertentu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Dalam rancangan penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dimana kami menggunakan sampel dan populasi sebagai data penelitian dengan menghitungnya menggunakan rumus agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.
Dalam rancangan penelitian kami sendiri, kami juga membahas apa saja yang kami bahas dalam penelitian dan juga sistematika apa saja yang kami pakai dalam penulisan penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjelaskan latar belakang, yang kedua ada menjelaskan rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian, definisi operasionalisasi variabel, metodologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada rancangan penelitian, lalu yang kedua ada penentuan populasi, yang ketiga ada penentuan sampel, lalu yang keempat ada instrumen penelitian, lalu ada pengumpulan data-data, serta analisis data. Lalu yang terakhir, kami menggunakan landasan teori sebagai psikoanalisis, daftar rujukan sebagai pembanding dengan karya terdahulu, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan populasi. Menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari suatu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristiknya masing-masing yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan populasi dari mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang mengambil mata kuliah propaganda dan opini publik dengan total populasi sebanyak 545 mahasiswa yang terdiri dari 80 mahasiswa konsentrasi periklanan, 220 mahasiswa dari konsentrasi public relation, dan 200 mahasiswa dari konsentrasi jurnalistik. Untuk penentuan sampelnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai sampel, di mana sampel ini diambil dari data populasi, dan sampel ini berdasarkan dari karakteristik yang kita ambil dari mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Nasional. Terutama sampel ini kita lebih spesifik lagi, kita ambil yaitu pada mahasiswa jurusan Ilkom yang mengambil mata kuliah propaganda dan opini publik. Oke, selanjutnya adalah instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini adalah sebuah data bantu untuk bagi kami para peneliti untuk mencari data-data yang ada di sampel itu, di mana kita menggunakan dua jenis dalam penelitian tersebut, yaitu kuesioner dan kepustakaan. Berikutnya, untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, kami melakukan dengan cara primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari data pertama di lapangan. Sumber data ini bisa sampel penelitian dalam pengisian kuesioner yang diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder sebagai pendukung penelitian dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini kami memperoleh dari buku, jurnal, dan juga artikel. Pada penelitian kali ini kami menggunakan rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Y-nya merupakan variabel dependent atau opini publik, X-nya variabel independen yang merupakan standar ganda FIFA, A-nya merupakan konstanta, dan B-nya koefisien regresi. Dari rumus tersebut, hasil penelitian secara garis besar didapat yaitu beberapa mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional banyak yang menyampaikan opini publik mereka lewat berbagai media sosial, terutama Twitter. Mereka menyayangkan standar ganda FIFA yang telah mengizinkan Israel sebagai negara yang jelas-jelas melakukan kejahatan HAM diperbolehkan untuk mengikuti turnamen, sedangkan Rusia tidak diizinkan dengan alasan yang sama. Dengan keputusan Indonesia yang menolak Israel untuk mengikuti turnamen Piala Dunia U20, maka dari itu FIFA memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Banyak yang mengatakan bahwa sepak bola dan politik tidak boleh untuk disatukan, tetapi apa yang telah dilakukan oleh FIFA justru sebaliknya, dan itu menunjukkan sifat hipokrit FIFA dengan menggabungkan politik dan olahraga. Hal ini perlu dibenahi oleh pihak FIFA sendiri.